warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu kelompok wanita tani Cengkir Gading Desa Selakantong. Ini melanjutkan sesi konseling kemarin, Kemarin sudah melakukan sesi konseling bersama Kiai Umar, di sini masih ingat dan masih kenal, kali pulau, Saya ulangi lagi, kalau yang belum kenal, saya Audit Nur Yuliana. Saya dari penulis. Di sini kita akan melakukan bimbingan konseling. Kemarin mungkin sudah ada beberapa arahan, sudah ada beberapa menemukan solusi dari permasalahannya ibu-ibu semua. Begitu. Kalau di sini nanti kita masih sama melakukan konseling, tapi saya tidak memberikan materi dulu, Saya nanti permasalahannya ibu-ibu yang ada di rumah seperti itu. Mungkin kita hanya sharing, kita memecahkan permasalahannya, memberikan solusi bersama. Seperti itu. Asasnya masih sama, yaitu asas menggunakan asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Seperti itu. Jadi nanti semua yang kita lakukan dalam sesi konseling ini kita jaga jangan sampai keluar. Siap? Siap. Langsung saja. Sebelumnya ini kan ibu bekerja, bekerja. Semuanya sudah bersuami, sudah menikah, sudah menikah. Punya cucu, sudah punya cucu. Kemudian sudah kandungan putra semua. Sudah. Banyak. Jangan kebanyakan. Seperti anjuran pemerintah, 2 lebih baik. 2 lebih? Iya, 2 lebih. Iya, baik. Kemudian putra yang besar masih ada yang sekolah atau sudah pada bekerja semua? Masih sekolah. Sekolah. Jadi punya anak yang masih sekolah dan ibunya juga bekerja. Kalau suami bekerja juga. Ada yang di sini atau di luar kota? Di luar kota saya. Di luar kota. Oh iya, ada yang di luar kota, ada yang di sini, seperti itu. Kemudian ketika ibu-ibu ini bekerja, anak-anak itu sekolah sama siapa? Sendiri. Karena sudah mandiri, karena sudah usia mandiri. Kalau boleh tahu SD, usia SD. Semuanya SD. Yang paling kecil? Paling kecil saya SMP. Belum sekolah. Usia berapa, Bu? 4 tahun. 4 tahun. Ya, PAUD belum. Udah kepengen tapi ibunya belum. Belum mau. Ibunya belum mau. Yang lainnya? SMP, SMP, SMA, jadi macam-macam, bervariasi. Kemudian kalau misalnya ibu bekerja terus menghadapi anak, mungkin bekerjanya karena ini nggak formal, bisa di rumah begitu. Di rumah. Semuanya di rumah. Iya, bekerjanya di rumah. Jadi ibu-ibunya ini produktif, jadi bekerja bukan seperti formal ke kantor, harus atau ke PT seperti itu, enggak ya. Jadi bekerja di rumah bisa mengawasi putra-putri. Putra-putri. Kemudian kalau misal menghadapi putra-putrinya ini, misal katakanlah ibunya lagi bekerja, kemudian putra-putrinya minta sesuatu, ibunya ini gimana cara mengkondisikan anak tersebut? Seperti itu, misal putra ibu tadi yang masih usia kecil 4 tahun, ibu bekerja
bekerja, kemudian lagi bekerja, anaknya itu nangis. Bagaimana sih cara menghadapi itu gimana? Gebuk. Bukan gak diriku pak lah. Iya, ya ditinggal dulu pekerjaan kan. Pekerjaan kan udah biasa, udah misalkan dari pagi udah. Kalau anak nangis ya harus ditolong dulu. Oh iya, baik. Berarti anaknya diperhatikan dulu, ditolong dulu, kemudian ditinggal dulu, baru menyelesaikan pekerjaan. Seperti itu. Oke. Kemudian, ya, kalau ibu gimana? Menghadapi misal anaknya, ibu sedang capek, sudah bekerja, kemudian anaknya nangis, rewel, gimana? Oh iya, itu kesel banget, tapi ngantuk banget. Iya, gimana? Kayak bisik banget. Padahal dia minta ini ya Pak, minta tolong sama Tetangga sama atau nenek. Minta bantuan sama orang tua. Iya. Minta bantuan sama orang tua. Kadang yang ada di situlah siapa misal kakaknya apa bapaknya kayak gitu. Kalau emang lagi nggak bisa ditinggal, kalau bisa ditinggal ya ditinggal dulu. Ya, ini kan kalau menghadapi putra-putrinya masih kecil ya, jadi misal lagi banyak pesanan ya, ibu lagi banyak pesanan, kemudian anaknya rewel apa, jadi harus minta tolong sama sama orang tua atau sama anggota keluarga seperti itu. Kemudian pernah nggak nih yang mungkin anaknya yang sudah bisa diajak komunikasi ya, kalau masih kecil mungkin belum bisa diajak komunikasi, kalau yang sudah besar pernah nggak mendengar keluhan anak itu, misal pulang sekolah itu seperti apa, pernah nggak? Sering. Iya, Sering. Gimana Bu kalau anaknya iya pernah nggak mendengar curhatan anak Sering. iya, Tiap hari. iya gimana? Iya. Jadi kadang saya kan anak saya kan nggak punya teman ya, di sini nggak ada yang akrab, nggak ada yang suka main, nggak ada, anak saya juga nggak pernah main, jadi temannya hanya saya, teman curhat misalnya apa gitu, jadi kayak ya saya yang ngikuti dia, saya yang merasa jadi kayak teman, dia kayak teman, jadi kayak muda lagi. Putranya umur berapa? Cowok, cewek? 17 cewek. SMA ya? SMA. Oke, iya, baik. Yang lainnya, kalau ini tadi ibu memposisikan sebagai teman ya. Iya, kalau yang lain yang putra-putrinya sudah besar usia SD itu kan sudah bisa diajak bicara. Kalau anak saya kelas 5 SD itu kalau pulang sekolah sudah, "Mama, aku kayak gini gitu." Kita sebagai orang tua mendengarkan cerita ini. Kita itu memposisikan sebagai pendengar sama anak-anak. Coba kalau ibu-ibu gimana kalau memposisikan seperti itu, anak pulang sekolah gimana, ada masalah itu bagaimana? Kalau saya sih karena anak saya yang nomor 2 kan MTS. Karena dia jarang ketemu saya, jadi kalau ketemu pasti dia curhat terus kadang pakai bahasa tubuh, nangis. Kadang saya bingung. Kalau nangis, kalau ditanya itu tambah seru. Jadi kadang saya bingung sendiri. Maksudnya saya juga kepengin ada masukan nih. Saya merasakan itu ya. Kayak seperti kemarin itu nangis di sini di bahu, saya diamkan saja. Terus ditanya jelas lebih kencang. Terus saya taruh di pangku lebih kencang lagi, terus ditanya nggak ada jawaban seperti itu. Nanti menurut ibu seperti itu saya usia, itu harus usia berapa? 13 tahun. Iya, kelas 2. Kelas 2. Pondok pesantren belum jarang ketemu. Oh, Iya. begitu. Cowok, cewek. Cewek. Kita tampung dulu, nggih. Nanti teman-teman bisa memberikan solusi kepada ibu ini. Ini bahasanya bahasa tubuh, jadi nggak ada kalimat. Nggak ada kalimat ya. Itu kalau mudanya nangis. Iya, Mudanya nangis. Saya cuma feeling. Intinya ya feeling, cuman feeling seorang ibu ini kepengin pulang seperti itu kan. Iya. Tapi kan nggak setiap nggak feeling tahu. mesti feelingnya pingin bagi
nggak tahu nggak tahu apa Apa? pingin beli apa pingin- uangnya kurang seperti itu nggak tahu. Oke, monggo yang lainnya dulu. Dari ibu-ibu itu Oke, monggo ibu-ibu kan mungkin. udah punya anak ya. Iya. Bagaimana pengalaman, bagaimana cara menghadapi anak tadi yang disampaikan sama Bu. Kalau anak saya sih terkadang jarang cerita ya Bu, tapi saya pengen anak saya tuh terbuka sama kedua orang tuanya Oh, gitu. iya. Gimana caranya? Oh, begitu. Iya, ini tadi ada yang saking terbukanya sama ibu, ini ada yang malah nggak pernah Iya. cerita. Iya. Kalau Iya. iya, kalau saya sampai chat HP ada cowok yang nembak itu suka bilang Iya, suka cerita sama ibu ya. Ini anaknya cowok Semuanya atau saya cewek? buka. 13 tahun. Cowok Cowok, cewek. ya. Cowok Cowok. Cowok. Oh, Oh, iya. Iya. Ya, mungkin yang lainnya ibu pernah ada cucunya. Terbuka banget. Iya, ini kan sebagai mbah biasanya lebih sayang sama cucu itu lebih sayang. ya kalau saya sih ya lebih sayang sama ya dua-duanya lah. Anak kalau cucu ya pada baik. Pernah Sayang. nggak Bu, misal cucu nih, Mbah, aku tadi lagi dimarahin mama, larinya ke Mbah, minta uang, kayak gitu Mbah kasih. Sering. Oke, monggo yang lain, ibunya. Bagaimana cara menyikapi Iya. anak saya kan kelas 5 SD kan hobinya mancing terus Bu. Tapi nggak tahu waktu, nggak tahu itu hujan bagaimana kan nggak mau pulang. Akhirnya orang tuaku bingung bagaimana cara supaya anak itu nurut. Kelas 5 Nggih, kelas 5 SD. laki-laki. Nggih. Sunan Kalijaga. Kadang ngantos nangis sih boten itu nggih. Ya caranya seenaknya dewek lah. nggak peduli. Oke, jadi tadi kita pecahkan masalah bersama dulu ya. Dari mungkin permasalahannya ibu ini, ibu Indri. Indri, ya, ibu Indri. Dia sebagai pendengar yang baik karena sudah menganggap anaknya sebagai teman curhat seperti itu. Senang nggak ibu kalau misal anaknya itu terbuka? Ada Senang. apa-apa itu cerita, ada apa-apa itu cerita daripada diem di kamar. Terus kalau anak sekarang kan pulang sekolah di kamar HP-an terus. Ya, seperti itu. Tapi kalau ibu ini, ibu Indri pulang sekolah dicerita, "Ma, ini loh ada temen cowok yang suka sama aku. Ini temennya." Nah, itu tuh. Ibu Indri gimana ngasih masukan? Iya, ini terima aja ini. Ya enggak lah. Ya fokus belajar dulu bagaimana ya kalau Ya, jadi kadang anak itu juga butuh cerita, butuh teman curhat. Selama ini mungkin di sekolahannya pelajarannya bagaimana, kemudian ada mungkin capek gitu ya. Padahal kita juga punya permasalahan sendiri di rumah seperti itu. Tapi ketika anak cerita kita dengarkan dengan baik, nanti lama-lama juga akan terbuka seperti itu Bu. Ya. Jadi ibu mungkin karena beda antara laki-laki dan perempuan memang seperti itu. Kalau laki-laki cenderung tertutup. Jadi pasti kalau anak laki-laki itu jarang kayak terbuka, lebih banyaknya itu diem. Iya, jarang sharing, iya. tapi nggak semua gitu. Enggak semua, iya. Aku punya cowok terbuka. Terbuka, iya. Iya, Karena anaknya mungkin juga dia gitu memposisikan ibunya, ya, kita nyaman. Oh ya, aku kalau cerita sama ibu kok nyaman, nah, ya. Kalau cerita sama bapak nggak nyaman, kayak gitu, ya. Nah, jadi kan cewek ya udah besar. Terus sama bapaknya itu masih nempel gitu, gimana ya? Kadang masih suka peluk-peluk, suka tidur bareng kayak gitu. Ya kalau lagi santai ya Mas. Kalau tidur malam sih enggak. Ya kalau lagi santai gitu sore kayak gitu. Enggak apa-apa ya, enggak ngaruh apa gimana. Gimana Karena mengatasinya ya? cinta pertama dari anak perempuan itu adalah bapaknya. Iya, dia merasa nyaman sama ibu, sama ayahnya juga nyaman, memposisikannya sebagai temannya. Kalau mungkin nggak nyaman sama teman-teman di luar,
sesuatu atau gimana, jadi lebih nyaman di rumah seperti itu, lebih nyamannya di rumah, enak di rumah. Bahkan mungkin kalau ibunya suruh main nggak mau, sana kamu main, pasti lah aku di rumah aja sama ibu. Di warungnya ibu Jumin aja nggak mau. Ya itu tadi Bu, yang kaitannya dengan bagaimana ketika anak perempuan yang sudah besar itu suka nemplek sama bapaknya. Artinya ditanyakan hukumnya gimana ketika anak perempuan yang sudah besar itu nemplek dengan bapaknya, boleh enggak? Seperti itu apa Bu? Iya. Ini namanya cemburu. Enggak. Harus dewasa. Harus dewasa gitu. Kalau hubungan muhrim itu jelas muhrim ya Bu ya, artinya bersentuhan, berpelukan dengan bapak itu secara hukum tidak ada apa-apa, tidak masalah Bu. Cuma kalau sudah begitu besar lah tidur bareng itulah tidak boleh ya Bu ya. Kalau hanya berpelukan di saat ketemu dan sebagainya kan itu sama-sama muhrim, apalagi anak ya, tidak apa-apa. Jadi kalau Ya tetap harus memberikan batasan Iya, ya Bu, ada karena batasannya. karena ketika menyentuh anggota tertentu itu sudah menimbulkan sesuatu itu yang tidak boleh. ada batasan-batasannya gitu. Kalau kita cuma cuma lendotan, ya cuma lendotan, tapi tidak yang terlalu gimana itu Ya masih dia wajar sama lah. saya sih Iya. bareng-bareng. Iya. Iya iya. Kemudian ini tadi jadi dua permasalahan ya. Jadi ibunya mungkin kurang terbuka atau anaknya ini masih malu ya sama ibunya, jadi kurang nyaman ya. Atau Jadi, pernah apa intinya pernah punya pengalaman menceritakan sama ibu atau memang sejak dulu seperti itu? Ya dari kecil sih Waktu terkadang dulu. masih cerita, Batu. tapi semenjak lagi SMP kan mungkin kesel apa ya Pak, Iya. jadi jarang cerita, paling habis sekolah ya tidur. Tapi pernah menyampaikan sesuatu sama ibu ditanggapi atau diabaikan lah? Terkadang malah kesel sekolah kayak kepengen libur apa ya Terus kadang jawaban ibu gimana Bu? lawang udah dandan kok, tinggal berangkat kok, ya sayang lah. Oh iya. Gitu. Terus berangkat aja, besok kan hari Minggu ya, sekarang berangkat sekolah aja, besok kan terkadang kan harus berangkat lagi. Artinya sudah pengalaman, artinya pernah menyampaikan apa yang dirasakan oleh, dan ibu juga sudah menanggapi positif ya Bu. Oke, nah. Lalu kok sekarang berubah menjadi pendiam, tidak pernah itu, maka bagaimana cara menangani atau cara menanggapi punya anak yang tidak pernah curhat, kok menang apa-apa menang seperti itu? Barangkali dari ibu-ibu yang lain tuh, pengalaman ibu di rumah ketika anak ini menang, apakah ibu ikut menang? Ya enggak, Kalau kalau saya saya enggak. enggak. Kalau saya ya punya Sering anak yang diajak kayak gitu. bercanda. Kalau anaknya diam, Dilibatkan iya, dalam iya, suasana tapi itu. diam, tapi ini kan sama saya terus ditanya terus apa Dipancing-pancing ya, Bu, ya, Iya, untuk dipancing-pancing terus ya alhamdulillah sampai sekarang ya udah ya sedikit Berubah, ya ya. ada perubahan gitu. Nah, jadi sering diajak komunikasi, sering diajak mungkin ada musyawarah tertentu, mungkin Kak ini mau apa ya, mau makan apa, mungkin ya gitu ditanya dulu biar dia itu lama-lama terbuka. Kakak maunya makan apa ya, ini mau kalau apa ya gitu, jangan Dipancing ya Bu ya, iya, artinya jangan diajak. semuanya ibu yang memutuskan gitu, jangan ibu yang memutuskan, anak tidak tahu apa-apa, jadi semuanya kan jadi anak ya udahlah anak ibu gitu kan. Jadi sering diajak komunikasi, sering diajak terlibat. Kak ini libur mau kemana ya, ayo Kak apa kita nyapu halaman atau apa, nanti anak-anak lama-lama akan terbuka gitu, akan Terbiasa ya terbiasa berkomunikasi. komunikasi sama ibu. Oh iya ternyata nyaman loh sama ibu. Oke. Kemudian yang ibu tadi, anaknya tuh kalau tadi tuh namanya Iya diem. diam ya. Karena mungkin aku nggak tahu. Seperti ibu apa Bu ketika Iya. punya pengalaman seperti Bu Saya Su, punya Ibu? pengalaman Iya. karena dibully sama teman sekolah. Saya pulang. Jadi anaknya itu Iya, nggak mau tiap pulang sekolah nangis, tiap pulang sekolah nangis.
ditanya diem, kalau ditanya ya sama itu tambah nangis. keras ya Iya. nangisnya. Lama kelamaan saya terselidiki, tanya sama teman-teman dan kenapa akhirnya ketemu solusinya. Oh, karena begini. Di saat sudah bumbung ditanya seperti itu. Iya, dari itu saya tanya terus, kenapa kamu nangis? Gini. Ketemu masalah. Iya, jadi betul. Jadi apa? Kalau anak itu nangis, kita tanya pasti tambah Tambah nangis. nangis, Ya. iya. Anak itu suruh diem dulu, suruh diem, sudah tenang. Diajak cerita Iya, kalau santai lah ya. sudah tenang, sudah kondisional ya, sudah bisa dikondisikan, kita bertanya. Kenapa? Seperti itu. Ditanya jangan lagi nangis, ditanya kakak terus. Jadi kan iya, Tambah jadi- seru. Iya, malah bingung lagi. Iya, biarkan dia nangis dulu. Biarkan nangis dulu, setelah selesai, setelah diem, sudah tenang, kita kasih air minum, tanya baik-baik. Kakak tadi nangis tuh kenapa? Jadi kenapa sih, kangen sama ibu? Apa tadi uangnya hilang atau gimana Betul. gitu? Ya apalagi kan kalau yang pengalaman busu ini kan anaknya di pondok, barangkali paling 1 bulan baru ketemu, sehingga ada rasa terharu ketemu sama ibu. Karena nangis pun juga belum tentu susah, ya, karena banget yang seneng lagi nangis 1 jam lebih. dan ingin menceritakan sesuatu selama 1 bulan ini tidak ketemu. Tapi diawali dengan terharunya kedatangan seorang ibu yang sangat sangat disayangi, sehingga langsung nangis, kita pun tambah seru seperti itu. Jadi bagi di antaranya itu artinya nangisnya belum tentu karena ada sebuah persoalan yang dihadapi, bisa jadi karena bangkang. Dan itu berdasarkan pengalaman dulu saya pada waktu di pesantren begitu Bu. Beberapa bulan baru didatangi orang tua, begitu ketemu lihat saja sudah mulai nangis, apalagi karena kangen banget, seneng banget. Atau mungkin ada hal yang lain, ingin pulang atau uang sakunya kurang setitik ya Mas. Ya nanti pada seperti yang tadi disampaikan sama Bu Otit itu, ketika sudah kelihatan bumbung ya baru kita. Ya, seperti itu nggih. Kemudian ini ada satu lagi nggih, ibunya anaknya itu sukanya Mancing. Tapi nggak tahu waktu, kadang udah sore hujan sore hujan, apalagi jadwalnya ngaji seperti itu nggih, masih di Kali. sekarang mesinnya musim hujan, Musim kadang orang tua kan khawatir. khawatir gitu. Seperti apa? Iya, seperti apa seperti itu nggih. Apa? Jadi kalau mendidik anak itu memang ada masanya. Nggih. Usia dari 0 sampai 7 tahun itu seperti apa? 7 sampai nanti 14 tahun itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian ada 14 tahun seperti 14 tahun sampai ke 21. Itu seperti apa? Mungkin sudah sering kali mendengar ya. Usia segitu cara mendidiknya sudah sering banget di sosmed kayak gitu. Status pasti sudah sering sekali mendengar usia 0 sampai 7 tahun itu kasih sayang ya. Kemudian ada 7 sampai 14 tahun itu lebih keras lagi, kasih kedisiplinan, karena itu sudah 7 sampai 14 tahun ya. Jadi kasih kedisiplinan, kasih teguran ya, kasih bukan keras tapi masih bukan kekerasan fisik kayak gitu, masih kasih kasih kita nego, iya kasih arahan, kita nego. Kakak ini hari ini ngaji, nanti boleh mancing tapi jam sekian pulang. Seperti itu. Karena hasilnya kan malam. Oh, sini malam. Maghrib sampai isya. Jadi kadang pulang sekolah, makan, habis makan pergi mancing, pulangnya lah Nanti sore. Oh, seperti itu ya. kadang mendung petang. Iya, jadi Kadang ada main HP-nya Angel susah sih, Bu. iya angel jane HP-an terus ya susah, terus mancing terus ya susah. Bagaimana ya cara Kayaknya yang mendingan mereka mancing. Iya, angel HP-an orang kalau udah mancing mancing kan Mancing, mancing. ya, tapi nggak mikirin lagi hujan. kadang bayangannya loh mancing serius fokus kok kali ini banjir orang-orang kadang orang tua kan khawatir Jadi ada kekhawatiran ketika anak itu sudah mendung belum pulang seperti itu, padahal masih di luar seperti itu. Ya kita kasih pengertian, Kak nanti boleh mancing, tapi kalau mendung langsung pulang seperti itu. Takut
sungai itu hujan atau ada petir banjir seperti itu, kita kasih pengertian dulu. Terus kalau misal masih seperti itu terus, ya kita kasih sanksi, tapi bukan sanksi yang harus gimana tuh enggak. Kasih kakak nanti kalau ini mendung nggak pulang ya, nanti hafalan apa, kita kasih reward, kita kasih punishment, kita kasih hukuman, kita kasih reward kalau anak itu melakukan sesuatu, karena masih usia seperti itu, kita anak itu masih perlu dibimbing terus. Kasih anak itu, wah ini kakak balinya kasih ya tumben, kita kasihlah jajan seperti itu, kita kasih itu. Jadi anak itu juga tahu waktu kapan waktunya main, kapan waktunya Kayaknya yang itu yang belum. Kalau dianya tepat waktu belum, kitanya yang belum ngasih bonus kayaknya itu. Belum ada praktek. Iya, belum. karena iya anak seusia itu memang memang lagi mencari sesuatu, mencari perhatian, terus mencari kenangan tersendiri seperti itu. Pasti ada aja ulahnya seperti itu ya. Yang ada yang nggak mau ngaji, ada yang senangnya mancing ya mancing terus, pasti gitu. Kita kasih reward, kita kasih punishment. Kakak nanti kalau nggak ngaji, mama hukum. Nanti kalau kakak ngaji, mama kasih hadiah seperti itu. Coba kasih, ada sesuatu pilihan, kakak pilih mana? Kasih hukuman atau kasih hadiah seperti itu ya. Kalau yang hadiahnya belum. Hadiahnya nggak usah yang mewah-mewah ya. Hadiah nih nanti mama beli cilok. Iya. Nanti anak-anak oh iya, nanti kan lama-lama tahu seperti itu. Memang ada saat-saatnya anak itu harus usia berapa itu harus ada kedisiplinan. Anak 7 sampai 14 itu usia 10 tahunan ya. Nggih, 10 tahun nggih. Iya. Ya mungkin kan ya yang ada di rumah kan saya, bapaknya kan jauh di perantauan mungkin. Tapi kalau ada bapaknya mendingan. Tapi kalau mungkin kurang perhatian. Misalnya jam-jam sebenarnya kan maghriban sampai isya kan masjid menurut. Jadi kalau nggak ada bapaknya malah dia merasa bebas. Iya, Iya merasa bebas ya, karena kan kalau jam 5 misalnya belum pulang kan disusul. Ya, tapi pulang kan bawa tenang ada masih kecil lamanya masih Nggih, coba nih itu dulu diterapkan. Coba kakak ini kan mendung, jangan main terus ya. Nanti kalau boleh tapi sebentar seperti itu. Tapi jangan terlalu keras juga, karena kalau terlalu keras juga anak akan kayak membangkang ya, kayak dablek seperti itu. Jadi dikasih pengertian terus, dikasih pengertian. Suatu ketika kita boleh kasih reward, kasih hadiah. Oh ya, ini kakak di rumah ngomong adiknya kan ada adiknya. Ya ini kakak pinter nih kasih bisa ngomong adiknya. Kita kasih ya. Kakak mama kasih uang ya 5.000, kita masukin celengan, nanti kalau sudah penuh boleh beli yang kakak inginkan seperti itu. Nanti anak akan semangat, oh iya nanti lama-lama itu tahu seperti apa, karena sudah mulai terbiasa disiplin, sudah mulai menerapkan disiplin itu. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Dari saat Saya kan tinggalkan sama orang tua. Nah sekarang kan zaman modern ya, dan kadang orang tua itu masih menerapkan zaman dulu kepada anak saya ya. Misalnya apa sih ya, jadi keras lah. Kalau didikan dulu saya yang di ini orang tua kan keras, nggak boleh ini nggak boleh itu, jadinya kan saya malah membangkang, melanggar. Kalau saya sekarang misalnya anak mau ini misal ini itu kan dia nggak itu perbuatan yang nggak membahayakan, misal nggak ini banget ya Allah caranya ya iya maksudnya masih wajar lah kayak gitu ya. Nah, saya kan ya boleh lah selama itu masih wajar. Tapi kalau
orang tua dulu itu kadang dilarang ya. Kalau saya mau gini-gini dulu kan saya dilarang. Kalau sekarang saya membebaskan, maksudnya anak saya bebas tapi ya nggak bebas banget, masih tahu, masih terkontrol. iya terkontrol kayak gitu. Tapi kadang sama orang tua itu di apa? Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitulah. Jadi kayak kita itu harus hidup di zamannya lagi kayak gitu loh. Contoh nih ya Bu, ini contoh real banget. Ketika apa ibu-ibu mungkin ngalami ya, sesudah lahiran Ya, sesudah lahiran pasti kan kalau kata dokter nggak ada pantangan, nggak ada larangan. Tapi kalau kata orang tua pasti Kurangi minyak. jangan minum ini nggak boleh tidur siang apa seperti itu. Karena waktu zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau sekarang lebih modern ada obat. Karena apa? Ada obat kan, dokter ada nih, mau ada obatnya gitu. Kalau zaman dulu kan lebih mengantisipasi, menjaga mbok terjadi sesuatu, karena masih zaman dulu kan dia masih laka, kejadian itu belum kayak masih jarang terjadi. Jadi mengantisipasi itu jangan seperti ini karena kayak gitu kan. Terus aja kayak orang ilok, pasti orang tua seperti itu. Tapi anak kan nggak mau kalau Nggak mau. dibilangin, kalau Iya. dibilangin sama saya misalnya kayak gue orang ilok nih, anaknya Malah mandan Bangsa. bombong. Iya. Makanya itu bisa dijadikan sebuah pelajaran karena ibu-ibu juga nanti sudah jadi orang tua ya. Ketika nanti punya anak atau cucu barangkali ke depan, jangan memperlakukan seorang cucu yang masih di usia anak-anak itu seperti layaknya orang tua kita yang seperti dulu. Maka ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi ya tadi terkait dengan pendidikan anak itu. Maka tadi sudah disampaikan bagaimana sih cara menanggapi anak yang suka pendiam, atau bagaimana sih anak yang suka ini mancing, atau kenapa anak ini yang suka ketika ketemu kok langsung menangis. Maka itu yang perlu disampaikan dengan cara yang baik, karena Rasulullah kan menyampaikan ngalimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah atau ajarkanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya anakmu ini akan hidup di sebuah zaman yang zaman itu tidak sesuai dengan zaman yang pernah dialami. Seperti yang tadi kata Mbah, ora olok ora korup aja iku, sementara kau masih wajar. Maka perlu dididik ya seperti itu yang disampaikan oleh ibu-ibu dalam rangka upaya mendidik anak-anak dengan cara baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, keras, apalagi dengan gerakan tangan ya plak-plak, nggak boleh, karena itu bagian daripada pendidik bagaimana sikap anak nanti pada saat tumbuh besar. Karena anak ini hidup di sebuah zaman yang tidak sesuai dengan zaman kita. Maka dengan cara itulah, dengan cara mencontoh yang baik, mengasihi dan sebagainya, itulah pendidikan yang terbaik oleh ibu selaku orang tua. Katakanlah tadi pengalaman ibu, neneknya ini suka ngomentari ketika anak ibu, ya itulah jadikan sebuah pelajaran bahwa besok pada saatnya kita jadi orang tua punya cucu ya seperti itu, jangan melarang anaknya ini dan itu, harus seperti zaman dulu seperti itu. Gimana ibu? Mungkin kadang kan jadi kadang anak saya kayak yang durhaka teman kayak gitu nang ati jadi kayaknya maring bingung kok jadi Orang dukung betul, jadi kayak mengumpat apa gimana ya, jadi orang dukung maring bingung iya kadang kan anak kan kadang main kan sama teman lah SMP SMA, kadang jam waktu pulang sekolah kan belum pulang, tapi kan kita izin terusan, bapak juga selalu aktif juga sama teman cewek kayak gitu. Tapi kan kadang khawatir ya khawatir banget, padahal kan ya selalu terpantau oleh kakak. Terus pengalamannya kan juga saya dulu kayaknya dikerasi banget nang wong tua, malah aku jadi iya malah
Ya makanya dijadikan sebuah pelajaran apa yang dilakukan yang kurang baik, maka kita saya akan tidak akan berubah. melakukan itu kepada anak saya. Iya, kita sadar bahwa anak ini hidup di sebuah zaman tidak seperti pengalaman zaman kita seperti itu. Barangkali Ibu Okta karena keterbatasan waktu ya sesuai dengan kesepakatannya sudah 30 menit lebih. Monggo diambil. Nggih, jadi ketika kita mendidik anak itu kita dengarkan dulu apa yang ingin anak itu lakukan. Kita dengarkan anak itu arahnya mau kemana, jangan memaksakan kehendak sesuai dengan hati kita. Pokoknya kamu tuh jadi ini kita jangan, tapi kita dengarkan anak itu passionnya itu seperti apa. Anak itu nanti kita sebagai orang tua hanya mengharapkan anak itu, oh anak saya itu ternyata berbakat di bidang ini, anak saya itu pendiam tuh karena ini, anak saya itu menangis tuh karena ini. Jadi kita itu tahu anak itu kenapa kita bisa menjadi temannya, kita bisa menjadi partnernya, di mana-mana kita dengarkan anak itu ya. Saya kira cukup pertemuan kali ini, mungkin bisa disambung lain waktu ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.